Audio Jungle. Zubair ini kalau sudah lagi berhadapan sama musuh, dia jalan sampai ke depannya pasukan. Jadi antara dia dengan pasukan kafir ini sudah tinggal berhadapan begini saja. Ya, dia bolak-balik, lihat-lihat mereka, gitu, tunjukkan kekuatannya, mondar-mandir. Ada yang melawan, sudah dilawan sama dia langsung. Lalu dia bolak-balik. Jadi orang-orang kafir bilang, siapa orang ini, luar biasa nih. Teman-temannya masih di belakang, dia sudah datang di depan, nunjukin keberaniannya. Ini siapa yang berani maju, saya tebas, gitu. Ya. Ini luar biasa gitu. Mereka bilang, siapa ini? Panglima perangnya bilang, itu Zubair bin Awam. Demi Lat, Lat ini Tuhannya mereka, gitu kan. Demi Lat, dia akan menyerang kalian seperti singa menyerang musuhnya, gitu kan. Hadapi benar-benar, ini bahaya orang ini. Kalau dia sudah nyerang, pokoknya di kamu mati atau dia mati, gitu. Jadi saking luar biasanya sampai musuh-musuh Allah pun mengetahui tentang kedudukannya. Dan pada saat takbir dipicukan oleh Nabi SAW, Allahu Akbar, bukti penyerangan, Zubair sudah hadapan begini, langsung diserang sama Zubair sendirian. Ini masih di belakang, sahabat ini lagi menyerang, dia sudah menyerang, ditembus pasukan itu sampai ke ujung, gitu kan. Kemudian dia kembali lagi, jadi ini kocar-kacir semua musuh. Subhanallah, dalam perang Hunain, sebagian besar ahli sejarah mengatakan justru kemenangan didapatkan karena peran Zubair, satu orang, dia sendiri yang masuk gitu kan. Jadi luar biasa nih, luar biasa keberaniannya. Dan ini tidak bisa ada kecuali karena diikuti dengan masalah pondasi asas yang awal saya bilang tadi, keyakinan tentang kebenaran Allah, Rasulnya, agama ini, dan apa yang dijanjikan pasti benar. Tinggal tunggu ikhwah. Ini ikhwah di sini. Kalau Allah mudahkan satu kalimat jihad, semoga insya Allah kita terikut, tapi yang benar, tuntunan dalam agama, dan semoga mati syahid. Teman-teman sekalian, tinggal tunggu musuh tusuk satu pisau, gitu kan, mati syahid, 70 keluarganya masuk surga. Tidak akan dimakan jasadnya oleh tanah. Tidak ada pertanyaan malaikat mungkar nakir, siapa Tuhanmu, siapa itu, nggak ada lagi bagi syuhada. Nggak dimandikan jenazahnya, dikubur dengan bajunya, dibangkitkan hari kiamat, darahnya netes lebih wangi daripada bau kasturi, gitu kan. Kemudian dia juga akan masuk surga tanpa hisab, nggak ada timbangan amal lagi, selesai. Golongan pertama masuk surga, dan masuk ke surga Firdaus di tingkat tertinggi, gitu kan. Luar biasa fadilahnya, terlalu banyak. Sementara orang kalau mati terbunuh, ya, ada orang tusuk kita misalnya, atau dilempar bom meledak. Kalau kita sudah mati saatnya, pada saat itu ajal datang, kita nggak rasa lagi, aduh pisaunya sakit nih di perut saya, nggak ada lagi itu. Kena bom, aduh kepala saya meledak nih, nggak ada lagi itu. Kenapa? Karena orang mati dalam Islam cuma merasakan satu saja. Apa itu? Siapa yang bisa jawab? Hah? Sakaratil maut, gitu kan. Jadi cuma kita ini kalau mati nanti ikhwah, nggak lagi lihat, oh ini musuh lagi tebas leher saya, nggak ada. Malaikat cabut ruh, itu saja yang kita lihat. Orang beriman, ruhnya keluar lebih mudah daripada air dari mulut kendi. Kalau orang kafir atau fasik sulit, seperti bulu domba yang dibasahkan, dililit di pohon berduri lalu ditarik dengan keras sehingga berantakan bulu domba itu, gitu kan. Jadi tidak ada kata takut dengan menghadapi perang dan mati syahid itu, tidak ada. Bahkan orang yang faham dia akan merindukan itu. Zubair bin Awam sangat kental, gitu. Ya, bayangkan kalau antum semua ini, tapi insya Allah orang-orang beriman, masya Allah. Kalau ini musuh, lalu saya posisi Zubair bin Awam begini berhadapan nih, satu orang hadapin ini ribuan orang, gitu kan. Dia keliling-keliling dari ujung, tinggal tunggu takbir dari belakang. Begitu takbir dia serang langsung masuk. Luar biasa, gitu kan. Bagaimana nggak takut musuhnya? Ini dianggap orang gila mungkin kalau orang tidak beriman, gitu. Tapi seperti itulah ciri khasnya beliau. Dan ini perang Hunain luar biasa. Sampai kata Ali radhiyallahu anhu yang menyerang dari belakang, melihat Zubair di depan berbolak-balik, kemudian dia tembus musuh. Waktu melihat kejadian tersebut, kata Ali, dia telah marah, ya, karena dia sudah tunggu, dia sudah panas lah istilahnya, gitu kan, seperti macan tutul dan menerjang seperti singa, gitu. Luar biasa dia kalau masuk menyerang musuh itu. Kemudian di perang Yarmuk, tentu di sini perang Hunain adalah akhir peperangan Nabi Muhammad SAW, dan ini peperangan yang akhir juga diikuti bersama Nabi SAW oleh Zubair bin Awam. Tapi beliau salah satu sahabat yang tidak pernah ketinggalan perang, satupun perang, semua perang Nabi diikutin, radhiyallahu anhu, luar biasa orang ini. Kemudian di perang Yarmuk ini terjadi di zaman Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab waktu jadi khalifah, beliau sempat mengirim dua pasukan yang masyhur dan terjadi dua perang besar. Perang Yarmuk ini pasukan yang menyerang pasukan Romawi, wilayah Syam,
gitu kan. Nanti akan runtuh yang Palestina masuk Islam, gitu kan. Syria, Lebanon, ya, Lebanon, ya, Jordania. Ini nanti negeri Syam akan takluk setelah perang Yarmuk nih, gitu kan. Pasukan yang kedua, dan ini juga termasuk pasukan yang menuju ke Yarmuk ini menaklukkan negeri Syam dan ada juga melakukan Mesir, gitu kan. Jadi wilayah Afrika dan wilayah utaranya Jazirah Arab, negeri Syam, dan dari sini nanti Islam masuk ke Turki, gitu kan. Dari sini masuk ke Turki. Tapi awalnya di perang Yarmuk namanya, peperangan Yarmuk ini. Itu Umar bin Khattab mengatur strategi perang radhiyallahu anhu luar biasa, menyerang utara Jazirah Arab, karena kalau selatan Jazirah Arab kan Yaman. Yaman sudah masuk Islam di tangan Muadz bin Jabal, sahabat Nabi yang mulia. Jadi daerah selatan Jazirah Arab tidak ada musuh, ya, gitu kan, karena sudah laut lepas. Yang ada adalah wilayah timurnya Jazirah Arab, Asia Tenggara, ya, Irak, Iran, Afghanistan, Cina, sampai ke kita di Indonesia ini, gitu kan. Itu semua dianggap wilayah timurnya Jazirah Arab, dengan wilayah utara dan wilayah baratnya Afrika dan negeri Syam. Maka Umar bin Khattab mengatur strategi membagi dua pasukan. Pasukan yang pertama dipimpin oleh Amr bin As menuju ke Mesir dan juga negeri Syam, dan nanti akan terjadi perang Yarmuk. Pasukan yang kedua itu menyerang daerah timurnya Jazirah Arab, mulai Irak, Iran, Afghanistan, Rusia, semua itu disisir, dan dikenal dulu dengan negeri Persia. Di sini ada perang Qadisiyah namanya. Ada dua perang, ini jangan dilupain namanya. Perang yang luar biasa nih. Perang Yarmuk dan Qadisiyah. Perang Yarmuk ini, ya, dihadiri oleh Zubair bin Awam. Sebagian ahli sejarah mengatakan setelah Yarmuk berhasil menang, Zubair menyusul ke Qadisiyah, gitu kan. Dua-dua peperangan dihadiri, tapi luar biasa nih. Perang Yarmuk ini dan perang Qadisiyah perang terbesar dalam sejarah Islam, karena jumlah muslimin yang dikirim oleh Umar bin Khattab bersama Amr bin As 4.000 orang. 4.000 orang. 4.000 orang ini akan menghadapi pasukan Romawi di negeri Syam 250.000 orang, gitu kan. 4.000, gitu kan. Ini luar biasa ini. Tidak ketemu jumlahnya, sekali lagi ya, 250.000 ketemu dengan 4.000, gitu kan. Jadi ini kurang lebih 1,5% dari jumlah pasukan musuh. Bukan 10%-nya ya, karena kalau 250.000 10% berarti 25.000 kan. Ini 4.000 saja, cuma 1,5% dari jumlah pasukan musuh, pasukan muslimin berangkat ke sana. Waktu Amr bin As radhiyallahu anhu melihat kayaknya Mesir sama negeri Syam ini susah ditembus dengan 4.000 orang. Gimana caranya nih? Dilihat kekuatan musuh, mata-mata bermas sudah kesana sini, lihat ini nggak bisa nih. Ini negara besar ini, bukan main-main. Mesir kalau tembus Afrika semua bisa takluk. Kalau Palestina takluk, semua negeri Syam bahkan Turki bisa takluk, gitu kan. Maka ini pintu yang harus berhati-hati. Amr bin As terkenal sekali dengan kejelian dalam strategi perang. Maka beliau kirim surat kepada Umar, ya Amir Mu'minin, begini kejadiannya. Tentu kita sudah tahu di awal-awal kisah Umar yang saya sampaikan, unik semua kisah Umar radhiyallahu anhu, luar biasa gitu. Umar bin Khattab mengirim, karena Amr bin As bilang, ya Amir Mu'minin, kami kayaknya tidak bisa melawan dengan 4.000. Tolong kirim kepada kami bala bantuan, minimal memenuhi apa yang telah Nabi SAW janjikan. Karena ada hadis Nabi bunyinya apa? Umatku yang terkumpul 12.000 orang pasukan jihad ya, tidak akan pernah terkalahkan. Hadis Nabi itu. Jadi selalu sahabat jadikan patokan 12.000. Kalau sudah 12.000 sudah pasti menang, gitu loh. Asal semua mujahidin itu janji dari Nabi SAW, gitu kan. Maka Amr bin As ingin mengejar target itu, nggak usah lebih dari 12.000, walaupun pasukan lebih banyak 12.000. Nabi sudah janji itu, kirim surat kepada Umar. Apa yang terjadi? Umar bin Khattab menemukan di Madinah nggak cukup pasukan. Mana caranya kirim? Ini sana 4.000, kirim 8.000 nggak cukup di Madinah. Apa yang terjadi? Umar bin Khattab mengirim 4.000 orang. 4.000 orang ini pun diiklanin nih, siapa yang mau jihad ke sana, gabunglah semua sisa masyarakat Madinah 4.000 orang. Lalu Umar bin Khattab mengirim bersama 4.000 itu 4 orang, gitu kan, 4 orang. Lalu menulis surat kepada Amr bin As, wahai Amr bin As, aku telah mengirim kepadamu 8.000 pasukan, 4.000 pasukan yang real, 4.000 personil, dan ada 4 orang bersama mereka yang satunya sama dengan 1.000 orang.
Jadi sama saja 4.000 nih. Ini luar biasa ini. Dan 4 orang itu disebutkan dalam kisah